Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika terkait dengan induksi matematika pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Silakan disimak videonya sampai selesai, karena dalam video ini akan ada pembahasan mengenai prinsip induksi matematika, langkah-langkah induksi matematika, contoh dan penyelesaian. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Nah, kita masuk kepada konsep induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu rumus atau pernyataan matematika. Jadi, induksi matematika ini hanya membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif yang bukan nol, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bukan untuk digunakan menurunkan rumus, jadi hanya membuktikan kebenaran dari pernyataan matematika dan tidak digunakan untuk menurunkan rumus. Itu konsep induksi matematika. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah domino. Kita akan melihat bagaimana prinsip dari induksi matematika. Nah, gambar domino ini disusun secara berjajar dengan suatu jarak yang sama. Nah, ketika yang paling depan atau yang ujung saya jatuhkan ke arah domino yang lain, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari gambar tersebut? Nah, terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi supaya seluruh domino itu akan jatuh. Pertama, tentu domino yang pertama ini harus jatuh. Nah, yang kedua, benar bahwa pada masing-masing domino yang jatuh, akan menjatuhkan tepat satu domino selanjutnya. Nah, ketika domino pertama akan jatuhkan, maka domino yang kedua juga akan jatuh ke domino yang ketiga, begitu seterusnya sampai ke belakang, ya. Jadi semua domino akan jatuh. Nah, ini adalah prinsip awal dari induksi matematika. Ketika kita hanya memperkenalkan pada bagian tertentu saja, itu bisa mencakup semuanya. Nah, itulah konsep daripada prinsip induksi matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, kita misalkan Vn itu adalah pernyataan yang memuat bilangan asli. Maka Pn dapat dibuktikan benar untuk semua bilangan asli n dengan mengikuti langkah-langkah induksi matematika. Adapun langkah-langkahnya, yakni yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Nah, ini adalah langkah-langkah induksi matematika. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Nah, berikut ini contoh dari prinsip induksi matematika. Yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama itu sama dengan n pangkat 2. Soal ini bisa kita selesaikan dengan mengikuti prinsip atau langkah-langkah dari induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Maka soal ini bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah kita paham dulu bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama itu sama dengan n pangkat 2. Maka bisa kita tulis Pn sama dengan bilangan ganjil positif. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2n kurang 1. Kenapa 2n kurang 1? Karena pola bilangan ganjil positif itu sama dengan 2n kurang 1. Kemudian itu sama dengan n pangkat 2. Kita tulis lagi di sini n pangkat 2. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, itu bisa kita mengikuti langkah-langkah yang kita sudah bahas, ya. Yang pertama, akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Nah, ketika
N sama dengan 1, kita akan tunjukkan ya. Nah, maka ini bisa kita selesaikan dengan mengganti nilai N itu sama dengan 1. Jadi ini saja kita lihat ya. Ini. Setiap ada N-nya, kita ganti dengan 1. Ketika ruas kirinya dan ruas kanannya bernilai benar, maka prosesnya bisa kita lanjutkan ke langkah kedua dan langkah ketiga. Maka ini bisa kita tulis ya menjadi 2. Yes. N-nya kita ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. Nah, 2 dikali 1, 2. 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. 1 pangkat 2 berarti 1. Berarti pernyataan ini benar. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Asumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K. Kita masukkan ya. N sama dengan K. Jadi setiap ada nilai N, kita ganti dengan K. Maka bisa kita tulis kembali yang ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2. N-nya kita ganti dengan K. Berarti 2 kali K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Nah, sudah seperti itu ya langkah kedua. Sekarang untuk langkah yang ketiga, kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi kita masukkan nilai nanti N sama dengan K ditambah 1. Kita ganti nilai N menjadi K ditambah 1. Maka persamaan yang ke langkah 2 ini bisa kita tulis kembali menjadi 1 ditambah 3 ditambah dengan 5 ditambah seterusnya ditambah 2K dikurang 1 ditambah ini ya, ditambah dengan nilai yang ada di sini ya, 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. N-nya nanti kita ganti dengan K ditambah 1. Maka bisa kita tulis 2 dikali dengan K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan N-nya kita ganti dengan K tambah 1. K ditambah 1 pangkat 2. Nah, kemudian kita bisa perhatikan langkah ini. Ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah 2K dikurang 1. Nilainya itu adalah ini ya, K pangkat 2. Maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K dikurang 1. Itu nilainya menjadi K pangkat 2. Ya. Kemudian ditambah dengan yang ini. 2 dikali K hasilnya adalah 2K. 2 dikali 1 hasilnya adalah positif 2. Kemudian dikurang 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Nah, ini kita bisa selesaikan bahwa K pangkat 2 ditambah 2K. Ya, tambah 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Sama dengan, ini bentuk ini K tambah 1 kuadrat itu menjadi K pangkat 2. Ya, ditambah 2K ditambah 1. Maka ruas kanan dan ruas kirinya sudah sama, maka bentuk ini atau pernyataan ini ya pada rumus ini sudah benar. Oke, paham ya sampai di situ? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh berikutnya yakni buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N bilangan asli. Ini sudah ada bentuk pernyataannya. Kita akan buktikan ya dengan mengikuti kaidah atau prinsip dasar induksi matematika. Nah, langkah pertama, kita akan menunjukkan bahwa N itu sama dengan 1. Maka kita bisa tulis ulang kembali persamaan yang ini, ya, dengan mengganti setiap N sama dengan 1. Jadi 4 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1. 4 kali 1, 4. 4 kurang 1 hasilnya adalah 3. 2 dikali 1 pangkat 2, 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Maka langkah pertama ini benar untuk N sama dengan 1. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita buktikan atau asumsikan atau anggap Pn benar untuk N sama dengan K. Maka N di sini sama dengan K. Maka kita bisa tulis ulang bentuk pernyataannya.
Jadi 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 4. Kita ganti N menjadi K. Berarti 4K dikurang 1 sama dengan 2 dikali K pangkat 2 ditambah dengan K. Itu bentuk yang ketiga. Yang kedua ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita akan menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Maka di sini langkah ketiga kita buat N itu sama dengan K ditambah 1. Nah, ingat ya, kembali untuk langkah yang kedua di sini kita tulis ulang ya. 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 4K dikurang 1. Kemudian kita tambah dengan nilai yang ada di sini. 4N kurang 1 sama dengan N 2N pangkat 2 ditambah N. Tetapi nilai N-nya nanti kita ganti dengan K ditambah 1. Ya, sehingga 4 ya, K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 ya, K ditambah 1 pangkat 2 ditambah K ditambah 1. Itu ya. Ini langkah yang ketiga ini. Nah, sekarang kita bisa perhatikan bentuk ini. 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah seterusnya ditambah 4K kurang 1. Itu kan nilainya tadi yang ini sama dengan langkah yang kedua, yakni 2K kuadrat ditambah K. Maka bisa kita tulis bentuk ini menjadi 2K kuadrat ditambah dengan K, kemudian ditambah yang ini 4K ditambah 1. Berarti 4K, 4 kali K 4K, kemudian 4 kali 1 hasilnya adalah 4 dikurang 1 sama dengan 2K ditambah 1 kuadrat itu menjadi 2. K tambah 1 kuadrat menjadi K pangkat 2. Kemudian ditambah 2K ditambah 1 ditambah K ditambah 1. Nah, selanjutnya ini bisa kita turunkan menjadi 2K pangkat 2 ditambah K ditambah 4K itu hasilnya adalah 5K. Kemudian ditambah 4 kurang 1 itu hasilnya adalah 3. 3 ya. Kemudian untuk yang ini 2K kuadrat menjadi 2K pangkat 2. Kemudian 2 dikali 2K menjadi 4K. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah K ditambah 1. Nah, kemudian kita bisa turunkan lagi menjadi 2K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 3. Itu sama dengan di ruas kanannya menjadi 2K pangkat 2 ditambah 4K ditambah K. Itu hasilnya adalah 5K. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Sehingga bisa kita perhatikan bahwa ruas kirinya itu sama dengan ruas kanan. Maka pernyataan ini terbukti benar ya. Jadi rumus ini itu benar ya. Karena kita sudah buktikan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, sekarang contoh berikutnya. Buktikan bahwa jumlah N bilangan ganjil asli yang pertama itu sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, dengan langkah yang sama sebelumnya kita bisa selesaikan bahwa jumlah bilangan asli yang pertama itu sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Itu bisa kita tulis di sini menjadi bentuk bilangan aslinya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah dengan N ya. Sama dengan ini kita tulis ya. N dalam kurung N tambah 1 bagi dengan 2. Tunjukkan yang angka pertama ini adalah N sama dengan 1. Nah, setiap ada N kita ganti dengan 1. Maka 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 bagi dengan 2. Ini hasilnya adalah 1. 1 ditambah ya, 1 tambah 1 2. Jadi 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Maka ini terbukti benar untuk N-nya sama dengan 1. Nah, sekarang langkah yang kedua, kita buat N itu sama dengan K.
Jadi setiap ada nilai N kita ganti dengan K. Sehingga pernyataannya bisa kita tulis kembali menjadi 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah seterusnya, ditambah N-nya kita ganti dengan K. Sama dengan K dikali dengan K ditambah 1 dibagi dengan 2. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga ini kita akan tunjukkan bahwa N itu nanti sama dengan K ditambah 1. Jadi setiap ada nilai N itu kita ganti dengan K ditambah 1. Maka bisa kita tulis kembali ya pada langkah yang kedua ini di langkah yang ketiga menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah K ya, tambah K ditambah N-nya ini ya, yang ini kita ganti dengan K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 ya dikali dengan K ditambah 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, bisa dilihat bentuk yang ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K itu kan nilainya ini ya. Nah, makanya nilai ini kita akan tuliskan di sini di langkah yang ketiga. Sehingga ini menjadi K dikali dengan K ditambah 1 ya dibagi dengan 2 ditambah yang ini K ditambah 1 sama dengan K ditambah 1 ya dikali dengan K tambah 1 tambah 1 menjadi K ditambah 2 dibagi dengan 2. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjut ya. Sehingga ini kita bisa selesaikan menjadi K dikali K tambah 1 itu menjadi K pangkat 2 ditambah K dibagi dengan 2, kemudian K ditambah 1. Sama dengan ini K tambah 1 dikali K tambah 2 menjadi K dikali K itu menjadi K pangkat 2 ya. K kali K itu K pangkat 2 ditambah K dikali 2 kemudian nanti 1 kali K kemudian 1 dikali 2 K pangkat 2 ditambah 2K ya 1 dikali K tambah K kemudian 1 kali 2 hasilnya adalah 2 dibagi dengan 2. Selanjutnya ini bisa kita tulis di ruas kiri ini menjadi K pangkat 2 ditambah K dibagi 2 ditambah karena bentuknya ini ya kita bisa selesaikan K ini kita kali silang ya kita anggap di sini kita samakan penyebutnya menjadi 2 berarti di sini 2K ya 2 kali K tambah 1 dibagi 2 karena kita mau samakan penyebutnya maka K ini dikali dengan 2 yang ada di sini ya itu sama dengan nah K pangkat 2 ditambah 2K ditambah K itu hasilnya adalah 3K tambah 2 bagi dengan 2. Nah, bentuk ruas kanannya ini kita tetapkan saja seperti ini. Nah, ruas kirinya ini kita mau buat apakah nanti ruas kiri yang ada di sini sama dengan ruas kanan. Sehingga ini menjadi karena sudah sama penyebutnya, kita bisa jumlahkan yang di atas. K pangkat 2 ditambah dengan K, ini 2 kali K itu hasilnya adalah tambah 2K. Kemudian 2 dikali 1 itu hasilnya adalah 2 dibagi dengan 2. Ini sama ya, berarti ini K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2 dibagi dengan 2. Nah, kemudian saya akan tuliskan di sini ya, karena tidak cukup ya. Berarti untuk nilai yang ini ya, itu menjadi K pangkat 2 ditambah dengan K ditambah 2K itu hasilnya adalah 3K kemudian ditambah 2 dibagi dengan 2 sama dengan nah ruas kanannya ini sudah sama ya berarti K pangkat 2 tambah 3K ditambah 2 bagi dengan 2 maka bentuk yang ini atau rumus dari pernyataan ini itu nilainya benar. Ya, jadi paham ya sampai sini untuk contoh yang ketiga ini.
Nah, selanjutnya untuk menambah pengetahuan adik-adik semua, di sini ada kuis yang saya berikan. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Ya, bagian A-nya itu adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah seterusnya tambah 2n sama dengan n dikali n tambah 1. Yang kedua, bagian B-nya 1 tambah 4 ditambah 7 tambah seterusnya ditambah 3n kurang 2 sama dengan n dikali 3n kurang 1 dibagi dengan 2. Nah, silakan dijawab di kolom komentar untuk hasil akhirnya. Dan semoga video ini bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih telah simak dan nonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.